Kita lagi ada di Pandai Indah Kapuk di rumahnya Pak Bonar. Nah di sini lagi kerja kolam, lagi ngegali. Jadi rumah ini renovasi. Nah Pak Bonar tahunya dari Pak Petrus ya, yang di Melati Mas kemarin sih ada video yang kolam oval itu. Jadi Pak Bonar direkomendasi oleh Pak Petrus. Kita lihat ya di belakang ya. Jadi dari mulai nol ini. Si Mas, ya. ngambil video ya. Oke. Nah ini nih kolamnya nih. Ini sebenarnya yang kita udah pernah kesini kurang lebih 1 tahun yang lalu lah kurang lebih. Renovasinya bertahap, jadi kita baru ke bagian kolam. Nah hari ini kebetulan kita janji sama Pak Bonar, sama Pak kontraktornya, sama Pak Hengki. Ini kita lihat nih. Nah di sini nih nanti kita posisinya filternya di sini, posisi filternya. Terus ini kolamnya, full. Kolamnya kalau nggak salah itu sekitar 7 meteran ya Pak, kalau nggak salah ya? 9 ya? 9 kali 2,7 ya kalau nggak salah ya? 9 kali 2,7. Cuman kalau di pack ini biasanya harus pakai bore pile loh kayaknya Pak ya? Kemarin kan ditanya itu pakai bore pile, kalau saya pikir sih standarnya mendingan pakai bore pile. Karena ini totalnya berapa ton ya totalnya? Kalau 2,7 kali 9 aja kan berarti udah 27 meter persegi ya sama itu. Kalau dia dalamnya 1,2 apa 1,5 nih Pak rencananya? 1,2 berarti itu 35 tonan loh ini airnya. Jadi udah kayak kolam renang. Yang terbaik ya minimal mini bore pile minimal. Gitu ceritanya. Ini seru nih kalau kerja di PIK itu standarnya beda Pak. Kalau di Jakarta Selatan kan beda. Maaf Pak, siapa Pak namanya? Pak Soeharto. Pak Soeharto. Waduh, ketemu Pak Presiden nih. Mantan. Oh, mantan Presiden ya. Jadi kemarin kan ditanyain pakai bore pile, kalau menurut saya sih kalau di PIK pengetahuan saya mendingan itu lebih aman. Ya. Jadi jangan sampai udah operasional tahu-tahu turun sebelah. Ya. Waduh itu repot. Jadi kita harus dari awal tuh harus benar. Nah kalau di Jakarta Selatan yang daerah saya tuh Pak, nggak pernah yang begitu. Iya, orang lihatnya aneh karena tanahnya tanah asli semua dan stabil dia. Sini kan tanah pasir. Iya, kalau ini kan tanah urukan semua. Jadi kerjanya kita ngambang di atas. Jadi ini totalnya pokoknya kalau menurut saya sih di atas 35 ton nih Pak total. Jadi harus hati-hati banget. Nanti hari ini janji sama Pak Bonar, sama Pak kontraktor, sama Pak Hengki rencananya. Mau diskusin ini. Oke, kita liatin nih yang sebelum jadi, nanti setelah jadi gimana. Ya Mas, Mas Yono nih yang kameramennya nih. Terima kasih Mas Yono. Ya, terima kasih Pak Soeharto. Sama-sama.
Nih kolamnya Pak Bonar sekarang sudah jadi. Jadinya udah cukup lama ya Pak Bonar nih ya? Udah 2 bulan. 2 bulan. 2 bulan kan dari menjelang Senja. Menjelang Senja, oh ya sekarang Iya. bulan Maret ya? Iya. Maret 2 bulan. Iya, dari belasan Iya, Januari ya. dua setengah bulanan lah ya. Iya, 2,5 bulan berarti. Ini tahu-tahu koinnya udah gede-gede. Udah. Waktu masukin kecil segini saya belum pernah lihat loh Pak Iya. Bonar. Cuman 9 biji waktu itu. Ya. Iya. Terus Pak Bonar udah 2 bulanan ini belum pernah ganti air kan ya? Belum pernah ganti ya? air, cuman tukar-tukar sedikit-sedikit aja. Tukar-tukar sedikit. Ah. Tadi Pak Bonar ada cerita pH-nya nggak stabil. Ya. Tadi tambahin kerang aja kan ya? Tambahin kerang Ya. aja. Jadi Gitu, intinya semua jenis-jenis sel itu bisa menstabilin pH lah. Kalau pH yang rendah dia bisa naikin. Itu jenis sel. Sel itu apa? Kerang-kerangan, terus karang jahe, kulit kerang itu untuk ini biasanya. Kalau kita di sini lebih ke untuk stabilin pH, bukan untuk filter kalau kita biasa Pak Bonar. Oh, iya. Jadi si filternya udah ada, kita tinggal Tambahin ya. naruh sesuatu yang bisa menstabilin pH gitu. Betul, Itu iya. targetnya. Iya. Jadi pokoknya pH-nya walaupun tetap tinggi, tetap aja dia segitu. Ya, jadi untuk stabilin ceritanya. Iya. Ini banyak kadang-kadang kayak gini kan banyak kita dapatnya juga dari konsumen. Jadi saya kan jarang baca tentang koi yang gimana Pak Bonar. Apa informasi itu kita kumpulin, akhirnya bisa kita rangkai jadi satu. Iya. Dulu ada Dr. Julius juga di Karawaci malah dia kan ahli penyakit dalam. Kalau nggak salah sekarang ini bukan saraf. Sekarang ini kalau nggak salah udah profesor. Oh. Jadi dia malah senengnya analisa ikan koi, Pak Bonar. Oh ya. Katanya ternyata persis kayak manusia katanya. Oh. Sebelum dipindah ini kita harus kuasain dia Iya, segala iya. macam. Perubahan sifatnya seperti manusia. Hmm. Tapi kalau kita lihat lagi ke ini ya memang semua makhluk hidup tuh mungkin Iya. sama gitu kan. Sedikit sama. Cuman kita nggak ngerasain dia aja mungkin, dan dia nggak bisa ngomong. Kalau misalnya Iya. kena penyakit mati ya mati aja kan. Iya. Tapi, Soalnya ini kan kolamnya outdoor ya. ya terbuka ini. Kena hujan. Apa kendalanya kemarin ada sedikit pH-nya aja yang nggak stabil. Nggak stabil. Tapi secara totalnya ya sangat Ya ini bersih banget nih. Ini sangat bersih membantu. banget. Iya. Nah ini taman ini yang buat nih Koko Aha itu dia. Nih lihat nih kawan, spesialis taman ini sebutnya Taman Bali ya? Enggak, sekarang yang beda. Ini di sini dong. Dia malu lagi. Apa kita samperin deh? Enggak, bedanya Taman Bali sama taman yang lain itu apa coba? Ya jenis-jenis tanamannya aja. Jenis-jenis tanaman. Nah, kan pakai sente, ada pilo, ada araria, ada anjuang, ada Iya. puring, Iya. ada helicornia. Ya, Itu Itu. Taman Bali. ya lebih condongnya ke situ. Nah, terus kalau taman-taman border biasa tuh bedanya apa tuh? Rapi, kalau Oh. border itu rapi. Kalau iya. Bali ini lebih ke agak-agak liar sedikit. Iya. Ya. Saya ini katanya kan tukang taman. Saya itu nggak ngerti loh buat Taman Bali itu gimana. Kalau Koha ini udah dari zaman bahla ya. Enggak Jadi tamat belum lahir dia udah buat taman, bener ya? Tahun 90-an ya. Nah itu Pak Bonar, tamannya gimana? Suka buatan Pak Hengki nih? Suka. Karena ini natural. Emang ini waktu kemarin kan yang kita minta emang natural ya. Iya. Yang penting pokoknya posisinya natural. Jadi kita ngelawatnya juga lebih mudah. Iya. Nggak banyak pruning gitu ya. Nggak Iya, banyak. biar dia liar aja gitu ya. Iya. Nggak banyak pruning. Tuh, Keo. Pak Bonar suka, berarti lulus nih. Tapi jujur Pak Bonar, kalau saya disuruh buat taman begini, saya tuh nggak bisa. Ya, nggak bisa ya. Nggak bisa, punya gaya sendiri gitu. Iya, memang ini mesti sense. Iya. Pakai sense. Ini Iya. masuknya pakai apa nih gitu. Iya, kelihatannya sederhana kalau kita Iya. lihat gini ya. Tapi pada saat aplikasi itu awal kan saya lihat Ko Ahai nanam itu ya sama Anto. Oh kayak gini ya, oh kayak gini. Tanamannya jenisnya banyak banget. Oh ternyata disebut Taman Bali ternyata. Iya. Gitu ternyata. Lebih natural dia. Nah ini ukurannya kemarin kalau nggak salah 8 nih Kyo ya? Apa 6? 8 kali 2 lah ya kurang lebih ya. Ini tempatnya sangat menyenangkan ya, bukan menyenangkan, sangat kita duduk di sini tuh
Nyaman banget. Ini kalau udah tua nih ngomong nyamannya menyenangkan. Apa ya, decknya ini juga mungkin 3 meteran, ini jadi super istimewa. Nah ini nih kita ada kerja satu di tempatnya Pak Gianto. Kemarin kita ada ambil YouTube. Saya nggak tahu YouTube ini atau yang Pak Gianto yang duluan yang kita posting. Tapi yang jelas 5 tahun yang lalu kita buat itu terlalu emosional, terus terlalu egois. Jadinya mau parkir motor nggak bisa, anak-anak mau bermain nggak bisa, mau nongkrong ngopi-ngopi nggak bisa. Nah itu edukasi, mudah-mudahan yang kita posting yang punya Pak Gianto ini, karena lahan nggak terlalu luas, itu buat edukasi teman-teman. Tapi kebetulan di sini halamannya belakang ini cukup luas, jadi kita lebih gampang untuk ngesetnya. Jadi kalau bisa kita buat halaman kecil, bisa kelihatan luas, bisa beraktivitas, itu udah hebat. Kalau halaman ini tinggal kita matchingin aja biar nyaman sebenarnya. Oke, kita liatin dulu ya kondisi yang taman yang sudah selesai ini ya. Nah, tadi udah lihat ya hasil kerjanya Pak Hengki atau Koko AHA ini. Saya sebenarnya mau nyebur, ada Pak Bonar nggak enak, udah ada ikannya. Katanya kan selalu saya ritualnya nyebur Pak Bonar. Ritual, ini nggak berani nih, ada penjaganya. pH-nya tinggi. Bukan, kalau nyebur-nyebur kan sering. Pak Bonar gini, kalau pokoknya prinsipnya kita buat kolam itu kalau ada problem, nggak enak dilihat, nanti kabarin aja. Soalnya kalau kita jelasin juga agak susah, mendingan anak-anak yang kesini dicek kenapa gitu kan. Atau biasanya masalah di pompa aja biasanya Pak Bonar. Kalau dia lemah atau mungkin mati gitu. Tapi di sini kita pasangnya 3 pompa, kalau satu ada mati, masih aman yang 2. Jadi kita nanganinnya besok atau lusanya masih aman. Biasanya seperti itu. Tapi yang jelas pokoknya nggak enak dilihat, informasi aja. Jadi nggak usah pusing ya Pak. Ya terima kasih loh Pak Bonar udah percaya sama tim kita. Ya walaupun kemarin agak telat dikit ya. Nih Koko AHA ini informasinya telat ya, so jadi semua telat. Thank you Pak. Ya sama-sama. Oke Pak. Hai. Ya. Thank you. Oke, sampai berjumpa di video-video berikutnya tentang kolam, taman, dan lain-lain. Thank you.